Selamat malam, shalom, selamat berjumpa kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Secara khusus kita boleh berjumpa kembali dalam program Renungan Malam. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan banyak persoalan, banyak perkara, banyak hal yang tidak bisa kita pahami dalam hidup ini. Bahkan banyak perkara yang tidak bisa kita hadapi dan tidak mampu kita pikul sendiri, dan itu berpengaruh pada perjalanan kehidupan kita. Tak terkecuali juga itu sering dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh orang percaya. Tetapi bersama dengan Tuhan, perkara dapat kita tanggung dan kita jalani dengan baik, karena Tuhan yang menolong kita. Mari kita memohon kekuatan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Banyak persoalan dan perkara hidup yang tak kami pahami, dan banyak masalah dalam kehidupan ini yang tak mampu kami pikul sendiri, sehingga terkadang hidup kami harus terkatung-katung. Kami kelelahan, bahkan kami kelimpungan menjalani hidup ini, membuat arah hidup dan perjalanan kami tidak menentu. Bahkan bisa saja perjalanan hidup kami bisa terhenti oleh karena perkara-perkara yang menghampiri kami. Kami tahu Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong kami, dan dengan-Mu kami boleh dikuatkan menjalani hidup ini. Olehnya kami datang kepadamu Tuhan, mengharapkan pengasihan-Mu Tuhan. Selalulah bersama dengan kami, menolong, menguatkan kami. Dan saat ini kiranya Engkau boleh menguatkan kami lewat firman-Mu yang akan diberitakan saat ini. Layakkan kami, ampuni kami, dan Tuhan berfirman sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami sekalian. Bersabdalah, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita baca firman Tuhan dari kitab surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13. Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bersama Tuhan kita sanggup. Bersama Tuhan kita sanggup. Ada referensi sebuah lagu yang menyatakan bahwa aku tak sanggup lagi. Kira-kira seperti ini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Siada lagu itu memperlihatkan bahwa ada ketidakmampuan kita sebagai manusia untuk menghadapi hidup ini yang syarat dengan berbagai macam persoalan. Lebih-lebih ketika persoalan itu beruntun dan terasa berat. Mungkin saja juga kita bisa mengatakan, aku tak sanggup lagi.
sehingga kita tidak mampu menjalani hidup ini dengan baik. Lebih kita tidak mampu lagi melepaskan diri dari masalah ini, kita tidak sanggup keluar dari persoalan. Lebih ketika persoalan itu terasa begitu sangat berat. Juga menandakan bahwa kita ini adalah manusia yang punya batas kekuatan. Juga menandakan bahwa kita sebagai manusia ini punya batas kemampuan. Menandakan bahwa kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan. Nah, kira-kira bagaimana dengan realitas hidup kita yang begitu sangat terbatas ini? Sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun harus mengakui bahwa kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan. Nah, dalam keadaan seperti itu kita sadar bahwa kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan sesuatu yang bisa memampukan menguatkan kita. Sebagai orang percaya, kita akan mengatakan bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, Dia akan menolong, memampukan kita bersama. Bersama dengan Tuhan, kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan kita akan diatasinya. Persoalan-persoalan dan beban-beban perkara kehidupan akan kita atasi dengan baik, sehingga hidup kita tidak mentok, sehingga hidup kita tidak berhenti, tetapi hidup kita terus berjalan sebagai anak-anak Tuhan. Dan lebih, dalam hidup ini kita diberikan kesempatan untuk berbuat yang terbaik. Apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan buat kemuliaan Tuhan sendiri. Paulus pun mengatakan ini dalam pengalamannya sebagai rasul Tuhan. Ia tak luput juga dengan berbagai macam keterbatasan-keterbatasan yang ada. Ia juga tak luput dari berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak kenyataan-kenyataan hidup yang dialami yang terkadang membuat dia begitu sangat letih tak berdaya. Seolah-olah perjalanannya harus terhenti, perjuangannya untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan harus terhenti. Nah, Paulus mengalami hal seperti itu, dan dia menyadari dia pun punya banyak keterbatasan. Ia membutuhkan orang lain supaya dia bisa eksis. Terlebih dia merasa membutuhkan Tuhan. Nah, di dalam kenyataan hidupnya, dalam pelayanannya, tangan Tuhan begitu sangat kuat menopang dan menolong dia. Nah, terkait dengan keterbatasan-keterbatasannya, tangan Tuhan menolong lewat bantuan-bantuan orang-orang yang ada di Filipi. Ketika ia di penjara, ada penguatan dari saudara-saudara kita yang ada di Filipi. Bantuan finansial, bantuan berupa materi juga menjadi cara Tuhan bagi seorang Rasul Paulus. Tidak gampang Paulus melayani. Dia juga adalah manusia biasa yang punya begitu banyak kebutuhan, dan di dalam kenyataannya terkadang kebutuhan hidupnya pun dia harus tertatih-tatih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah lepas untuk menyertai dia. Nah, dia begitu sangat merasakan berbagai macam kendala yang dihadapi, kesulitan-kesulitan bahkan penderitaan dalam hidupnya, dan ini bisa saja menghentikan perjalanannya, perjuangannya, bahkan pelayanannya. Dia merenungkan secara mendalam dalam kesulitan-kesulitan itu, kenapa dia bisa menjalaninya dengan baik, melewati tantangan-tantangan yang
ada itu. Apakah karena kekuatan seorang? Paulus sendiri sama sekali tidak. Dia mereview kembali, kok bisa ya saya menjalani hidup ini, saya bisa menanggung perkara-perkara hidup yang tidak gampang. Ketika lapar, ia bagaimana mendapatkan sentuhan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dia tak dibiarkan lapar. Ketika dia dianiaya, dia boleh teraniaya, tetapi tangan Tuhan selalu menyertai dan menyelamatkannya. Dia bisa selamat karena pertolongan Tuhan. Dia tidak terganggu sama sekali. Dan itulah yang dia refleksikan dalam bacaan kita. Makanya dia begitu sangat berterima kasih, mengekspresikan sukacitanya kepada Tuhan, dan juga ia menyampaikan bagaimana umat Tuhan menolongnya dan berterima kasih kepada orang-orang yang ada di Filipi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata dalam hidup kita banyak yang bisa membuat kita patah hati. Banyak juga hal yang bisa membuat kita kecewa. Oleh karena persoalan-persoalan yang kita hadapi itu di luar kemampuan kita. Akhirnya kita terjebak, akhirnya kita tak mampu keluar. Perjalanan kita begitu sangat-sangat berat. Tetapi lewat firman Tuhan malam hari ini kita dikuatkan, kita diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bersama dengan Tuhan kita akan sanggup. Tuhan pasti buka jalan karena Ia begitu sangat mengasihi dan menyertai kita. Kita akan diberikan kemampuan untuk melewati berbagai macam persoalan, pergumulan. Badai pasti berlalu, persoalan boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu saudara-saudara. Apapun persoalan pergumulan kita sekarang ini, terutama dalam masa-masa sulit saat ini, kita seolah-olah tak kuasa menjalani hidup ini. Kita seolah-olah tak kuasa menghentikan apa yang sedang terjadi. Memang kita sangat terbatas. Nah, dalam hal seperti itulah kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan, karena Dia yang sanggup menolong kita. Bersama Tuhan kita pasti sanggup melewati masa-masa sulit ini. Bersama dengan Tuhan kita sanggup pasti menjalani hidup ini, dan bersama dengan Tuhan kita sanggup melewati badai apapun yang terjadi. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita renungkan bersama. Mari kita puji Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 417 ayat 1-2 dan ayat yang kelima, serahkan pada Tuhan. Seluruh jalan
Mari kita bersyukur, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Iya Tuhan, sesungguhnya kami manusia yang begitu sangat terbatas. Sesungguhnya kami manusia tidak sanggup menjalani hidup ini tanpa Engkau. Terkadang kami kecewa oleh karena persoalan, pergumulan, dan terkadang kami harus dilanda ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Firman-Mu meneguhkan bagi kami bahwa apapun kami akan dimampukan menjalani hidup ini jikalau Tuhan ada menguatkan kami. Hadirlah di depan, kiri, dan kanan belakang dalam seluruh hidup kami, memampukan kami menjalani hidup ini sambil terus memuji, memuliakan Tuhan, menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kasih setia-Mu dalam hidup kami, dan terus berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Malam hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sedang tak berdaya karena persoalan-persoalan. Ada Oma Esther Lembang yang tak berdaya di ruang perawatan isolasi di rumah sakit. Ada Ibu Yospin Lebang yang tak berdaya oleh karena sakit penyakit pula. Oma Lihama, Oma Padudungan, dan begitu banyak umat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, juga yang bergumul karena berbagai macam persoalan hidup, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Mereka pasti disanggupkan, dimampukan menjalani derita pergumulan mereka, dan Tuhan akan berikan kemenangan, pemulihan, dan sukacita. Kami berdoa buat kehidupan kami seterusnya. Tuhan, tolong kami, lindungi kami, biar kami terus merasa aman, nyaman karena penyertaan-Mu, dan mampukan kami untuk terus setia hidup seperti anak-anak Tuhan yang sangat-sangat mencintai dan mengasihi. Biarlah hidup kami terus menjadi berkat dalam sepanjang hidup karunia Tuhan ini. Kami berdoa buat kehidupan kami seterusnya. Tuhan, tolong lindungi kami. Pelayanan malam hari ini biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu di mana saja, majelis gereja, juga anak-anak Tuhan yang sudah melayani malam hari ini, dan semua yang Tuhan sudah jadikan sebagai saluran berkat, tim media, tim multimedia, dan semuanya tanpa terkecuali. Tuhan memberkati hidup mereka. Kami pun berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Engkaulah yang menjaga dan melindungi, memampukan mereka untuk memerintah dengan baik. Rencana pemilihan majelis gereja tak jemu-jemunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pelayan-Mu, penatua dan diaken yang Tuhan sudah persiapkan, Tuhan pula lah yang akan memilih dan menetapkan mereka. Dipuji, dimuliakan nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Kita dimampukan selalu untukku melakukannya dalam hidup kita. Jangan takut dan gentar, bersama Tuhan kita pasti sanggup. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati. Wah, shalom. Shalom. Saya datang membawa dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih. Ya, terima kasih, saya sudah menunggunya dan saya sudah menyiapkan diri untuk memilih
Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sudah menerima dokumen dari panitia, dokumen pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai dengan 2023. Kita periksa Bapak Ibu isi dari amplop ini. Ya, ya ada amplop besar dan isinya terdiri dari panduan cara memilih calon penatua dan diaken. Ini terlebih dahulu kita membacanya dengan secermat mungkin sebagai panduan kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi penatua dan diaken. Dan ini pun dokumen penting dari panitia tentang kuota. Berapa kuota penatua dan diaken tiap kelompok yang akan kita pilih. Di situ ada kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 9. Lalu di tangan saya juga ada amplop kecil yang berisi kertas suara. Di dalamnya lengkap, terdiri dari nama-nama calon penatua dan diaken mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Cara untuk memilih, kita memilih penatua dan diaken sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya akan memilih mulai dari kelompok di mana saya berdomisili. Saya kebetulan berdomisili di kelompok 6, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelompok 6 kuota untuk penatua dan diaken itu sebanyak 4 dan kuota untuk penatua 4 dan kuota untuk diaken itu sebanyak 4. Saya memilih mencentangnya, melingkarinya. Ya, kita boleh mencentang, kita boleh menyilang nomor dari calon penatua dan diaken. Ya, lalu saya pilih sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya memilih penatua ada 4 orang dan diaken ada 4 orang. Lalu sesudah itu saya kemudian juga berhak untuk menentukan memilih penatua mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan ke-9, sehingga kewajiban saya juga adalah memilih penatua dan diaken di masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah kuota. Di kelompok 1 ada 4 penatua yang saya pilih, di calon diaken ada 4 yang saya pilih. Terus saya melanjutkan di kelompok 2 ada 3 penatua yang saya pilih dan ada 3 diaken yang saya pilih. Kemudian kelompok 3 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Dan di kelompok 4 ada 3 penatua dan 3 diaken yang saya pilih. Di kelompok 5 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Kemudian saya memilih juga untuk di kelompok 7 ada 5 penatua dan 5 diaken. Kemudian saya juga memilih penatua dan diaken di kelompok 8 masing-masing, 4 penatua dan 4 diaken. Dan yang terakhir saya juga memilih penatua dan diaken yang ada di kelompok 9. Saya melingkari atau menyilang sebanyak 7 penatua dan
7 diaken. Sesudah itu kertas suara saya lipat dan saya masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu, jikalau kita di satu rumah tangga memiliki 4 orang yang berhak memilih, berarti kita mendapatkan 4 amplop yang di dalamnya ada surat suara. Jikalau kita ada 5, berarti kita mendapatkan 5. Jikalau kita ada 9, kita juga mendapatkan 9 kertas suara. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penting untuk kita ketahui bahwa sebelum kita memilih penatua dan calon diaken, kita menunggu bersama-sama secara menyeluruh panduan yang akan disampaikan dari Gedung Gereja Jemaat Satria Kasih lewat ibadah live streaming, dan pemilihan akan dilaksanakan sesudah kita dipandu lewat doa pada tanggal 22 November 2020 dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Perlu juga kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 75 calon penatua dan 76 calon diaken, ada 40 penatua dan 40 diaken yang akan terpilih. Bapak Ibu, nama-nama yang ada di dalam amplop ini yang adalah calon penatua dan diaken juga sudah ditetapkan secara sah dalam rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita, semoga kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memilih hamba-hambanya yang Tuhan akan pakai selama 3 tahun ke depan di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga lewat pemilihan ini Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, saya sudah menentukan pilihan saya dan saatnya saya akan memasukkan ke dalam kotak suara. Shalom. Shalom, saya sudah memilih Bapak. Terima kasih, saya masukkan ke dalam kotak untuk diteruskan ke panitia pemilihan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, surat kertas suara yang sudah saya masukkan ke dalam amplop, jikalau kita juga berkeinginan mengantarkan langsung ke kantor gereja, ke panitia pemilihan penatua dan diaken, juga bisa kita antar langsung kepada panitia. Kita juga bisa memasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, itu Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan ini berkenan dan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.